Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli wa yassir wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat ilahi rabbi sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul bersama di ruangan yang sederhana ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ruah kepada sang revolusioner terbesar sepanjang sejarah kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas segala waktunya sehingga hari ini bisa menghadiri acara pada hari ini, di mana hari ini kita akan berdiskusi mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka saya Surudin sebagai CGP Angkatan 10 SMKN Kiara Pedas Kabupaten Purwakarta. Di konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, berikutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini adalah sebagai wujud kita untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi pembelajaran kita itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karena peserta didik kita sekarang itu sudah berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu sesuai potensi dan lingkungan siswa, sementara kodrat zaman itu sesuai dengan zamannya siswa. Contoh, waktu dulu saya sekolah itu terinspirasi ya dengan salah satu guru SMA saya, khususnya bahasa Inggris. Ketika jadi guru itu saya coba mengaplikasikan apa guru saya tersebut ajarkannya seperti apa ya, cara mengajarnya saya aplikasikan. Ternyata tidak bisa, Bapak Ibu guru, tidak bisa, tidak sesuai, tidak cocok dengan kondisi sekarang gitu ya. Jadi pembelajaran diferensinya seperti itu. Jadi berdasarkan potensi siswanya apa, backgroundnya apa, gaya belajar siswanya apa, apakah auditori, apakah visual atau kinestetik. Nah, kemudian disesuaikan dengan kodrat zamannya juga, sesuaikan dengan kodrat zaman sekarang. Jadi apa yang kita dulu pernah dapatkan dari guru-guru kita itu tidak bisa disamaratakan atau tidak bisa diimplementasikan untuk sekarang. Jadi disesuaikan dengan keadaan saat ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berbinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Itu yang kita tuju dalam kurikulum Merdeka saat ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu guru, kita ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Ada pemahaman bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya itu tidak ya, karena itu ilusi saja. Karena kenapa? Yang bisa mengontrol itu muridnya sendiri, bukan guru untuk bisa mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Awalnya kita bisa memberikan nasihat atau memberikan penguatan positif pada siswa, seolah-olah itu efektif ya, bermanfaat. Tapi kenyataannya perlahan-lahan itu tidak ada efeknya gitu. Mungkin sekarang ada gurunya ya, tidak sedang bersama guru atau di luar sekolah, itu siswa itu mumpung tidak ada guru, jadi tidak nempel gitu, tidak dilakukan ketika tidak ada guru. Nah itu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seperti misalkan siswa membuat kesalahan, kemudian kita sebagai guru mengkritik
dan membuat siswa itu merasa bersalah. Kenapa kamu datang terlambat? Gitu. Itu kan membuat siswa merasa bersalah. Nah, tapi ketika siswa merasa bersalah, kira-kira bisa menguatkan karakter siswa nggak untuk siswa itu bisa rajin besoknya kira-kira? Mungkin hari itu mereka merasa bersalah, tapi besoknya dilakukan lagi nggak? Nah, dilakukan lagi. Nah, itu kan semacam apa ya, ilusi ya, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita sebagai guru sudah lebih dewasa daripada siswa, seolah-olah karena kita merasa dewasa itu berhak memaksa siswa. Tapi kenyataannya itu tidak bisa memaksa siswa, karena pada dasarnya itu kembali lagi yang bisa mengontrol diri kita sendiri atau yang bisa mengontrol siswa itu adalah siswa sendiri atau dari diri sendiri. Nah, bagaimana solusi yang tadi? Nah, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contohnya misalkan stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Padahal di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi jangan menganggap kebutuhan siswa itu sama. Tapi anggaplah kebutuhan siswa itu adalah berbeda. Maka kita juga pendekatannya secara berbeda tiap siswa itu. Stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon yang berikutnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa mengubah orang itu berpandangan harus sama dengan kita. Berdasarkan teori kontrol, kita juga harus berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Stimulus respon berikutnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jangan menganggap perilaku buruk yang dilakukan oleh siswa kita itu dilihat sebagai suatu kesalahan terus gitu. Tapi harus semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa siswa itu melakukan kesalahan gitu? Pasti ada tujuannya atau sebab akibatnya. Nah, kita bisa lihat teori dari situ ya, teori kontrol dari situ. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi ya sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, atau orang lain itu tidak bisa mengontrol saya. Pada dasarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Stimulus berikutnya itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kalau di stimulus respon itu kalau kita ajakan gagal, semuanya gagal, terakhir adalah dipaksa, dihukum. Nah, pada dasarnya itu bukan sesuatu yang tepat, karena teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalkan sebelum membuat suatu kesalahan, kemudian kita ajak ngobrol bersama-sama dengan siswa mencari solusinya seperti apa. Misalkan datang terlambat nih, kemudian siswa, kenapa kamu datang terlambat? Apa yang menyebabkan datang terlambat itu kenapa gitu kan? Kemudian kira-kira solusinya apa gitu supaya kedepannya itu tidak lagi datang terlambat. Nah, anak itu diajak untuk berpikir seperti itu untuk mencari solusi dari diri sendiri atau bersama-sama dengan kita sebagai guru. Kemudian stimulus respon yang terakhir itu model berpikir menang kalah gitu. Tapi teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi jangan menganggap kalau siswa kita salah kemudian kita menjudge siswa tersebut, kamu salah, kamu harus begini. Nah, kita merasa jadi guru kita menang, siswanya kalah gitu kan. Tapi itu adalah sesuatu yang kurang tepat, karena teori kontrolnya kita harus memikirkan win-win solution atau solusi menang dan menang. Siswanya menang, gurunya juga menang, ada solusi win-win solution. Nah, ini contoh penerapan pembelajaran dengan paradigma baru yang sudah saya terapkan.
Tidak ada. Oke, berikutnya Bapak Ibu, apa itu disiplin menurut pemikiran Bapak dan Ibu? Patuh, apalagi melaksanakan aturan dengan konsisten. Oke, itu disiplin ya menurut Bapak Ibu. Nah, disiplin positif, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sementara disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan reward, ancaman atau hukuman. Jadi pada dasarnya disiplin itu muncul dari keinginan diri sendiri, supaya tadi hidup untuk patuh, hidup untuk tertib, untuk sesuai ikut aturan. Nah, itu munculnya dari kesadaran diri kita sendiri, baik itu sebagai peserta didik maupun kita sebagai guru. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang masih berkaitan tadi dengan disiplin. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif secara universal ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi kita yang di Indonesia sedang mengadakan kurikulum merdeka, yaitu nilai kebajikannya dari profil pelajaran Pancasila tadi ya, ada 6 dimensi tadi: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkenyamanan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Atau bisa dari IBO Primary Years Program, bisa berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Atau bisa juga dari nilai-nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Atau bisa juga nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya. Oke Bapak Ibu guru, untuk menciptakan disiplin itu salah satunya adalah kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa siswa itu melakukan apa yang dilakukannya? Bisa melakukan kesalahan atau bisa melakukan hal yang positif. Nah, itu berdasarkan dengan kebutuhan dasar dia sebagai manusianya sendiri. Itu ada 5. Yang pertama namanya bertahan hidup. Apa saja? Yaitu makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Bapak Ibu pernah kita temui kan, misalkan di kelas itu ya, si pagi kemudian siswa itu lemas. Nah, jangan ucap kenapa kamu lemas terus gitu ya. Tapi kita cari tahu dulu kenapa dia lemas. Mungkin saja dia itu kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Contohnya dia belum sarapan misalkan, sehingga dia lemas. Atau bisa jadi dia malamnya itu begadang, ikut ronda, atau ikut tahajud, atau ikut pengajian gitu, sehingga dia tidurnya larut malam gitu, sehingga paginya masih terlihat lemas. Kemudian berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa terima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin kita sering temui ada anak ketika diskusi atau kerja kelompok itu, anak tersebut itu diam saja, tidak ikut mengerjakan tugas-tugasnya, diskusi diam, mengerjakan tugas juga tidak gitu. Kira-kira kenapa gitu Bapak Ibu guru? Ya mungkin tidak dipedulikan sama temannya, apalagi kurang perhatian dengan ya mungkin bisa jadi itu kurang perhatian, tidak dipedulikan sama temannya, tidak diterima kan sama temannya. Karena apa? Mungkin merasa dia tidak terima karena mungkin tidak satu frekuensi gitu dengan kelompoknya.
nggak satu circle-nya gitu, tidak satu circle-nya Bukan gitu satu kan. skena. Ya, bukan satu skena itu ya. Patut kita perhatikan itu. Di 5 kebutuhan dasar kenapa seperti itu anak itu. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar penguasaan. Bisa berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, tadi kembali ketika kita diskusi kelompok, ada siswa itu yang terus pengen aktif gitu. Ada pertanyaan dia yang jawab, semua tugas-tugas dia yang kerjakan gitu ya. Atau ada yang sering nyeletuk terus gitu misalkan. Saya Pak, ini Pak. Nah, itu menandakan bahwa anak itu pengen diakui atau merasa mampu gitu. Ya, itu salah satu dari kebutuhan dasar penguasaan atau pengen dianggap dan sebagainya. Kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, misalkan kita lagi menerangkan atau lagi ceramah di depan kelas, kemudian ada siswa tidak bisa anteng duduk gitu kan, pindah-pindah atau mungkin ngobrol gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi dia itu merasa bosan atau tidak bebas, kebiasaannya seperti itu terus. Jadi dia mencoba mencari perhatian yang lain atau mengalihkan kegiatan yang lain gitu. Nah, kebutuhan dasar tentang kebebasannya itu tidak tercapai atau belum dipenuhi gitu kan. Nah, kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kesenangan. Bisa berupa bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kita juga sebagai manusia, terutama peserta didik juga mempunyai rasa kemudian dasar kesenangan gitu. Makanya kita dalam pembelajaran itu jangan terlalu serius terus, tapi kita selipkan gitu dengan sense of humor kita. Kita rasa humor kita supaya anak itu bisa tersenyum, bisa tertawa dan pada akhirnya bisa bahagia. Atau kita terapkan pembelajaran yang menyenangkan gitu, belajar sambil bermain dan sebagainya, supaya kita bisa memenuhi salah satu kebutuhan dasar peserta didik, yaitu tentang kesenangan. Nah, masih nyambung dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu ada 2 ya. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Ya, kalau ekstrinsik itu Dari luar. Dari dalam. Oh, iya. dari luar, kalau intrinsik dari dalam. Iya. Contoh nih, kita sebagai guru, misalkan kita diwajibkan datang jam 6.45 harus sudah datang di sekolah. Kemudian kepala sekolah sudah datang jam 6.30 menyambut kita datang di depan misalkan. Kemudian kita datang sebelum 6.45. Kira-kira kenapa kita datangnya 6.45? Tidak datang terlambat. Untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman. Ya, apalagi. Nah, supaya diakui kita rajin, atau mungkin supaya kita menjadi guru yang teladan, guru berprestasi. Nah, kalau semacam itu motivasinya, kira-kira sudah dari dalam diri sendiri atau masih dari luar? Wah. Masih dari luar gitu ya. Coba kalau dari instruksi kira-kira apa? Profesional. Ya, profesional, siapa lagi? Tanggung jawab dan Nah, karena merasa tanggung jawab ya, itu kan. Itu dasarnya ya. Tadi untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, tadi ekstrinsik ya. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain tadi kan. Kita datangnya sebelum waktu, masalah sebelum waktu ditentukan, nah, supaya jadi guru teladan atau guru berprestasi. Nah, itu kan masih ekstrinsik ya. Sementara kalau kita menunjukkan bahwa kita tanggung jawab dari kita sebagai kewajiban kita untuk mencerdaskan anak bangsa, nah itu kan dari diri kita sendiri. Nah, hukuman konsekuensi adalah restitusi. Bedanya apa? Nah, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah,
berupa hukuman fisik atau psikis. Sekarang contoh, lalu datang terlambat, tidak ikut upacara. Nah, apa yang kita lakukan? Bersihkan WC, push up, berjemur, hormat yang bendera selama berapa menit. Nah, itu adalah hukuman. Itu bisa tidak terencana kan pada saat kejadian. Kita kan tidak tahu siapa yang terlambat gitu. Nah, kalau Bukan ya, Loren juga. iya, spontanitas kan. Murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi kan. Murid itu mau diapain sama kita. Bersifat satu arah, jadi langsung dari guru saja, bukan dari muridnya. Dan bisa berupa hukuman fisik tadi ya, atau push up dan sebagainya, atau psikis kan, menyerang ke mentalnya siswa juga. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, konsekuensi itu diawali dengan adanya peraturan atau kesepakatan, gitu kan. Berarti kan terencana. Kemudian murid melakukan kesalahan. Nah, kemudian kita datang ke murid yang salah itu. Kira-kira murid masih merasa bersalah nggak? Merasa tidak nyaman nggak? Pasti tidak nyaman juga kan. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ketika murid sudah melakukan kesalahan, kemudian sudah diberikan sesuatu oleh kita, perkembangannya kita tetap kita lihat, kita tetap memantau perkembangannya atau memonitor murid tersebut. Sementara berupa restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bisa proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita gali dulu kesalahannya apa. Nah, kemudian kira-kira kita gali juga, dia tahu nggak sebenarnya kesalahannya itu apa, dari mana dan kenapa. Terus kedepannya apa? Kita ajak ngobrol. Kalau nanti kedepannya apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terulang lagi? Pasti ada respon kan. Nah, dari respon itu kita bisa kita gali gitu kan, solusinya bersama-sama, menciptakan solusi bersama. Itu namanya restitusi. Sebelum ke 5 posisi kontrol, kita ice breaking dulu ya, cuma ini aja. Tepuk toge pernah tahu? Tahunya gemu, Pak. Iya. Oke, tepuk toge kita kemudian. Tepuk toge. Tang. Nah, gitu aja. Oke. Oke, siap. Ya, siap. 1, 2, 3. Tepuk toge. Tang. Sekali lagi. Tepuk toge. Tang. Oke, baru masuk ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada namanya penghukum, kemudian sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita posisinya itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Contoh kasusnya nih, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita jadi posisi sebagai penghukum, maka kita akan melakukan hormat pada bendera selama 1 jam, gitu kan? Atau tadi push up berapa kali, gitu kan? Atau lari keliling lapangan, ya, atau keliling sekolah membersihkan WC. Nah, itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Sementara posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, contohnya beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ada kata-kata kuncinya. Jadi kata-kata kunci siswa itu merasa bersalah. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Kok boleh tanya, Pak? Ya. Kalau kan itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Kalau misalnya saya begitu, misalnya ke siswa A misalnya, saya langsung mengatakan, "Wah, ini mah anak harus diruqyah," gitu. Itu masuknya penghukum atau merasa bersalah gitu, Pak? Bully itu mah. Oh, boleh.
secara apa Ju? daun Secara halus ya. Secara mental. Iya. Nah, ini posisi berikutnya, posisi kontrol guru sebagai teman dengan kasus yang sama ya. Kita akan pasti akan tindakan kita. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya, atau tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Gitu ya. Sebagai teman, jadi kita menentukan diri posisi kita sebagai teman. Tapi ada nilai negatifnya sebagai teman itu. Mungkin karena kita terlalu dekat, jadi kadang-kadang anak itu menyepelekan. Anak itu merasa teman aja gitu kan. Jadi ya merasa sepelekan, jadi iya. Jadi ada sesuatu yang apa ya? Mengganjal atau kedepannya anak itu merasa dia tidak menghargai kita karena sebagai teman aja. Nah, menganggapnya sebagai teman ya teman gitu. Ya dia ada sesuatu yang dinilainya itu diabaikan. Nah, itu posisi berikutnya ada posisi kontrol sebagai pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, pemantau ini memantau peraturan yang sudah ada. Jadi pemantau itu mengawasi atau menegakkan peraturan. Kalau tidak ada sesuai peraturan yang sudah ada atau sudah disepakati, melanggar, siswanya melanggar, baru ditindak lagi. Itu pemantau. Nah, posisi kontrol guru berikutnya yaitu sebagai manajer. Contohnya tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi tidak menghukum, tadi tidak menciptakan rasa bersalah. Jadi si konseling itu sudah mengetahui apa solusinya gitu. Menggali solusinya dari anak itu sendiri, supaya solusinya itu datang dari anak itu sendiri. Supaya anaknya ingat dan tahu gitu kan. Berkolaborasi dengan anak untuk menciptakan solusi untuk mengatasi kesalahannya supaya bisa diperbaiki ke depannya. Solusinya dari anak sendiri. Itu manajer. Ini posisi yang paling bagus untuk saat ini, yaitu posisi manajer yang patut kita semua itu pelajari dan aplikasikan, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, selama ini posisi kita sebagai apa? Dari 5 posisi yang tadi. Penghukum. Kalau saya sebagai teman dan sebagai manajer, kalau misalkan sebagai teman biasanya kan kalau ada peribahasa mengatakan bahwa jadikan guru BK itu adalah sahabat siswa, bukan polisi sekolah. Jadi ketika menjadi guru BK itu jangan sampai ditakuti oleh siswa, tapi harus menjadi teman atau menjadi sahabat siswa. Jadi ketika kita mengarahkan sesuatu itu mengalir biasa, tapi bukan berarti anak tersebut tidak menghargai kepada guru BK, tapi jadikanlah guru BK itu sahabat siswa. Luar biasa. Saya yakin karena sebagai guru BK ya, maka posisi dia menempatkan dia selama ini jadi teman dan manajer. Tadi Bu Atus jadi sebagai penghukum. Gimana alasannya? Emosinya masih meledak-ledak ya, jadi belum tapi sebagian kecil yang Pak Surudin tadi jelaskan sudah saya terapkan, dalam arti tidak setiap kesalahan anak lalu posisi saya sebagai penghukum juga, tapi ketika ada permasalahan juga saya tetap menerapkan posisi sebagai manajer, di mana siswa itu supaya bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan. Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya itu sebuah posisi itu pernah ya kita lakukan ya, sebagai penghukum pernah, tergantung situasinya. Dari teman juga pernah, pemantau pernah gitu kan, termasuk manajer pernah. Bagi karakter siswanya juga jadi muncullah karakter 5 juga di kita. Iya, ya. Cuma kita tidak tahu aja ya. Itu tuh apa sih posisinya sebenarnya apa. Nah, mulai dari sekarang kita coba ciptakan itu yang paling bagus tadi, posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, ini ada kasus atau ada pertanyaan. Posisinya sebagai apa ya? Dijawab ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat
Pembuat rasa salah. bersalah. Kenapa? Kecewa. Karena kecewa, karena kecewa. Oke, saya kecewa. Kita kan tak kuncinya kan. Oke, berikutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Menghukum. Aturan. Nah, tadi apa? Iya. Tidak mengikuti aturan berarti sebagai Aturan. Sebagai pemantau. sebagai pemantau ya bisa. Sudah Nah, disepakati disesuaikan. aturan. Nah, peraturan. Sebagai pemantau. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, jelas sekali ya, manajer menggali solusi dari atau menciptakan solusi dari siswa itu sendiri. Ayolah, lakukan demi Teman. bapak dan ibu ya. Oke, ini posisi sebagai bestie, sebagai teman. Oke, berikutnya kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah pemantau. Nah, konsekuensinya ada aturannya. Kalau aturannya adalah ngerjain tugas dulu baru Baru ada dapat nilai. Ini posisi sebagai pemantau. Oke, Bapak Ibu, berikutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Mungkin peraturan tidak meyakinkan, Pak. Peraturan tidak meyakinkan. Peraturan itu bersifat satu arah. Eh, Keyakinan apa ya? Sepakatan. Kesepakatan kali ya, ya. keyakinan. Bareng-bareng lah dikerjainnya. Bisa jadi seperti itu. Apalagi? dari dalam diri kalau peraturan yang dibuat. Oke, tuh. Jadi peraturan itu sesuatu yang Harus yang ditaat sama yang diyakini oleh seluruh Warga bangsa. peraturan itu sesuatu yang dibuat. Ya, secara bersama enggak? Enggak. Enggak, bisa jadi dari guru, dari sekolah contohnya. Siswa dilibatkan enggak? Enggak. Enggak. Nah, kalau keyakinan Bareng-bareng. dilibatkan, muncul dari siswa sendiri kemudian bisa akati. Contoh nih, kalau keyakinan seperti ini. Bapak Ibu datang ke sini naik motor pakai helm. Kira-kira untuk apa? keselamatan. Yakin nggak untuk selamat? Minimal ikhtiar. Ini ikhtiar. Ya, tapi kan ada ya yakin nggak? Pengen selamat kita bedain bahwa ibu guru datang ke sini pakai helm supaya tidak ditilang. Itu apa? Peraturan. Ya, itu Aturan, mengikuti ditaati. peraturan. Tadi ya, bapak ibu datang ke sini pakai helm supaya selamat. Nah, itu keyakinan itu supaya selamat. Atau bisa dulu waktu Covid itu kita keluar rumah pakai masker. Yakin biar tidak Yakin tertular. biar tidak tertular. Nah, itu juga itu namanya Keyakinan. keyakinan. Keyakinan itu seperti itu. Contoh. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu dari siswa itu sendiri, kemudian kita sepakati secara bersama-sama. Membuat aturan. Nah, ini cara pembentukan keyakinan kelas. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, pernyataannya secara umum, dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya pernyataan positif misalkan ada jangan membuang sampah, itu kan negatif, dirubah menjadi Jaga kebersihan. jagalah kebersihan. Sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak, sedikit saja karena kalau terlalu banyak, misalkan tadi keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, itu lupa, siswanya lupa kan, karena terlalu banyak, sedikit saja supaya mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini Kemudian menjadi peraturan banyak nantinya. Iya, Kesepakatan. bisa jadi. ini salah satu penerapan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Morning sir. How are you today? Thank you very much. Oke, hari ini kita bukan belajar tentang bahasa Inggrisnya, tapi kita
positif dan keyakinan kelas. Kita akan belajar menyepakati tentang keyakinan kelas di kelas ini. Kelas apa ini? 11 APL. Oke, kita akan diskusi bersama tentang budaya positif keyakinan kelas. Apa sih budaya positif dan keyakinan kelas itu? Budaya positif adalah lingkungan positif. Nah, budaya positif itu bisa berupa lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja, dan saling bekerjasama sebagai sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan dari kebiasaan yang baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik pada sekolah dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi lingkungan yang terdiri dari warga sekolah itu siapa saja? Murid, guru, kemudian tata usaha, bisa juga masyarakat dan sebagainya. Yang saling belajar, saling bekerja, kerjasama untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baik sehingga kebiasaan-kebiasaan baik itu tumbuh menjadi karakter-karakter baik untuk menciptakan namanya budaya positif. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Oke, lanjut. Kita masuk ke keyakinan kelas. Jawab dulu pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau kendaraan sepeda motor? Kenapa sih kita harus menggunakan helm? Ya, biar tidak kecelakaan. Kenapa lagi? Biar tidak terbentur kepalanya. Apa lagi? Untuk untuk apa ini? Untuk keselamatan, apalagi mentaati peraturan. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ya, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk melindungi diri sendiri, apalagi menjaga kebersihan, apalagi terhindar dari polusi, ya itu juga untuk berarti untuk kesehatan dan juga keselamatan, bisa nggak? Bisa untuk keselamatan itu sendiri ya. Nah itu. Jadi nilai-nilai yang tadi menjawab pertanyaan tadi, nilai keselamatan atau nilai kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan kita. Kita itu dengan tadi menggunakan helm, dengan menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat, itu keyakinan bahwa itu bisa melindungi kita, bisa sebuah keselamatan atau keyakinan sebuah apa nih? Kesehatan ya. Itu namanya keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun bisa juga tersurat, lepas dari latar belakang bangsa, negara, bahasa maupun agama. Nah, kebetulan di kelas ini agamanya sama, sukunya sama, bahasanya sama, tapi ini
Nah, tapi kalau mencakup seluruh Indonesia itu beragam ya, beragam bahasanya, beragam sukunya, beragam banyak termasuk untuk global, beragam negaranya. Baik secara tersirat maupun tersirat. Lepas dari itu, baik itu latar belakang suku, bangsa, negara, bahasa maupun agama. Nah, itu namanya keyakinan. Kalau kita spesifik khusus di kelas ini berarti namanya keyakinan kelas 11 AL. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ini contoh dari keyakinan kelasnya, bisa berupa kepedulian, bisa berupa tanggung jawab, bisa berupa kesehatan, kejujuran, saling menghargai, mandiri, kesabaran, kerjasama, disiplin, dan kebajikan universal yang lainnya. Masih banyak ya, ini hanya contohnya saja. Masih banyak kebajikan yang lain. Nah, oke, kita akan buat kesepakatan atau keyakinan kelas dari kalian dulu nih. Antara boleh dan tidak boleh. Jadi saya jelaskan. Boleh dan tidak boleh. Nanti terima dulu dengan segenap jiwa dan raga. Nanti apa ya? Ya, boleh sambil boleh dan tidak boleh dalam apa? Sekolah kalian sebagai siswa. Nanti dijelaskan, terima juga aja. Ya, silakan kalian bisa memilih nih, bisa memilih boleh atau tidak boleh. Kira-kira dalam kelas ini, dalam pembelajaran ini apa sih? Atau dalam keseluruhan sekolah nih, kalian sebagai siswa, nah dalam pembelajaran atau sebagai murid di sekolah, kira-kira boleh atau tidak boleh? Boleh pilih salah satu, mau boleh ngapain gitu kan? Yang hal-hal positif atau tidak boleh? Bagaimana gitu kan? Pilih salah satu, mau pilih yang boleh atau mau kalian pilih yang boleh atau tidak boleh? Satu saja dituliskan ya, masing-masing di kertas kali ini. Jadi ya? Oke, boleh misalkan boleh apa? Dalam belajar itu boleh bertanya ya kan? Kalau tidak boleh apa? Gitu kan? Ya. Oke, saya pahami ya? Bisa ya? Oke, silakan kalian tuliskan ide kalian itu baik boleh ataupun tidak boleh, pilih salah satu saja. 10 menit. Oke? Ya, satu doang, satu aja. Iya. Enggak usah ditulis boleh atau tidak boleh, langsung aja kalian idenya apa itu. Silakan pilih langsung aja. Oke, silakan saya kasih waktu 10 menit. Ya.
Ayu. Gibah ieu dosa. Boleh ambil di depan. Nah, sudah semua? Oke, kalau sudah silakan ditempelkan kertasnya masing-masing di sini. Kalian mah yang boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. keyakinan kelas 11 AHL. Ya, dari sini. Oh, boleh ini cuma satu. Kita dari ini lah, dari bawah dulu. Ini apa ini? Membuang sampah sembarangan. Nah,
dilarang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa nih maksudnya apa nih? Kira-kira apa nih? Jangan yang dipersalah apa? Membuang sampah sembarangan itu. Kesehatan, apalagi kebersihan. Oke, berarti kebersihan. Yang pertama kebersihan. Lagi saya dulu yang kebersihan. Tidak boleh membuli, yang sama membuang sampah. Berikutnya apa lagi? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Apa membuli itu apa? Kesehatan mental. Apa lagi? Tidak boleh membuli. Pak yang bilang tidak boleh. Membuli itu apa sih? Mengganggu orang, menghina orang, terus mencaci orang, berarti apa? Tidak boleh, apa namanya ini? Tidak boleh membuli itu. Menghina, jangan menghina atau berarti menghargai dan menghargai dan menghormati orang lain. Oke, ada lagi nggak membuli? Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Jaga. Oke, kedisiplinan. Ada lagi nggak sebentar? Yang sama tidak boleh datang terlambat. Telah masuk kelas. Tadi apa? Berarti tidak boleh datang terlambat. Disiplin. Berikutnya, tidak boleh tidur saat guru menerangkan. Memang ada di sini. Sama aja nih, tidur saat guru menerangkan, ngobrol bercanda di saat guru sedang menerangkan, sama ya, gibah, gibah.
belajar ya, sama yang ditulis ya, tidak boleh berisik saat belajar. Tidur di jam pelajaran tidak boleh. Tidak boleh berisik ya, ini sama. Ini apa nih? Ini tidak boleh ribut ya, sama. Tidak boleh ngobrol ketika guru sedang menerangkan, tidak boleh onar. Jadi apa tadi? Berarti tidak boleh membuat tidak boleh berisik saat guru menerangkan. Apa kira ya. Berarti sopan tidak boleh, sopan dan santun. Masih ada berkelahi dengan teman sekolah. Ini maksudnya sudah ya, tadi menghargai ya, menghargai dan menghormati. Nah ini masukin ini. Mencontek saat ujian. Sama, tidak boleh mencontek sama, jangan mencontek sama. Lagi ulangan tidak boleh mencontek. Ini apa nih? Nah, sekarang yang boleh cuma satu. Apa ini? Boleh berdiskusi sesama teman dalam hal pelajaran ya. Kalau dalam pembelajaran boleh berdiskusi, apa ini namanya? Diskusi itu apa? Kerjasama, kerjasama. Oke, tapi kerjasamanya dalam hal apa? Dalam hal positif. Kalau kerjasama dalam mengerjakan ulangan, tidak boleh. Kerjasama dalam apa lagi yang tidak boleh? Mengerjakan tugas. Misalkan kalau tugasnya mandiri kan tidak boleh ya. Kalau tugasnya kelompok itu boleh kerjasama. Oke, kita review, kita simpulkan keyakinan kelas 11 APL yang kita dapatkan dari kesepakatan kalian ya. Dari sudah mengutarakan idenya masing-masing. Ya, kelas 11 APL berarti harus menjaga kebersihan, terutama dalam kelasnya dan umumnya pada sekolah. Semua siswa kelas 11 APL sudah saling menghargai dan menghormati siapa orang lain, baik teman sendiri, guru, siapa lagi, TU dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Berikutnya disiplin. Apa disiplinnya? Tidak boleh datang terlambat, mengikuti peraturan, termasuk disiplin dalam pembelajaran. Jadi tidak boleh ribut sendiri, tidak boleh apa tadi, ngobrol sendiri. Termasuk berikutnya adalah sopan dan santun. Oke, sopan dan santun dalam pembelajaran tadi ya, tidak ribut, tidak apalagi sedikit onar, kemudian berkata dengan baik dan sebagainya. Berikutnya adalah kejujuran. Jadi apa? Jadi itu apa? Kejujuran itu mencontek, jadi mengerjakannya dengan mandiri, dengan sendiri. Kalau ulangan, kalau ada tugas yang harus dikerjakan mandiri. Tapi kalau tugasnya harus kelompok, berarti kita harus tanamkan kerjasama. Oke, itu adalah
keyakinan kelas 11 AKL yang kita bentuk secara bersama-sama. Sepakat nggak? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Itu keyakinan kelas 11 AKL. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa disepakati? Bisa. Nah, itu tadi kesepakatan atau kesepakatan keyakinan kelas. Kesepakatan apa? Tadi kesepakatan keyakinan kelas 11 AKL. Oke, sebentar untuk terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penerapan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Ada tanggapan, Bapak Ibu? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, berikutnya Bapak Ibu kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Stabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya bisa seperti ini, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ungkapannya bisa seperti berikut ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ungkapannya bisa seperti berikut. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak, Bapak memanggil saya? Oh iya, benar sekali, silakan duduk Desi. Apa kabar kamu Desi? Alhamdulillah, baik Pak. Ada apa ya Pak? Begini Desi, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Fahmi ya. Kenapa ya? Iya Pak, benar. Saya kesal sama dia. Yang hari dia nyontek kerjaannya. Bukan cuma PR aja yang diconteknya, tapi tugas-tugas yang lainnya juga. Oh gitu ya, wajarlah kalau kamu ada dan kesal. Kalau Bapak ada di kursi kamu pun melakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Fahmi? Saya marah-marah Pak. Saya memaki-maki Fahmi. Dan tanpa sadar, saya menggebrak mejanya Pak. Oh seperti itu ya. Kamu seperti itu pasti ada alasannya kan? Iya Pak, pastilah. Masa iya saya biarkan aja Fahmi kayak gitu. Tiap hari dia mencontek, gak mau berusaha sendiri. Saya capek-capek ngerjainnya, dianya cuma tinggal nyalin. Siapa yang gak kesel coba? Oh gitu ya. Wajarlah kalau kamu merasa kesal karena kamu kan gak rela jika tugasnya dicontek begitu saja oleh Fahmi. Bapak bisa menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari yang kamu lakukan tadi, misalkan memukul atau melakukan fisik lainnya.
Nah, sekarang coba kita pikirkan ya, tindakan kamu marah-marah sampai mendobrak meja itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati sesama teman, Pak. Nah, benar banget. Menurut kamu menghormati seperti ini penting tidak? Penting banget, Pak. Baik, kalau menurutmu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah atau sedang emosi? Harus lebih sabar lagi, Pak. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Insya Allah, Pak. Saya bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang lagi? Saya harus lebih sabar dan menahan emosi saya, Pak. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Pak. Nah, ini baru tindakan yang tepat ya sih. Lain kali kalau ada lagi teman yang bisa minjam atau minta contoh kelas, jangan cerita lapor ke guru mata pelajaran atau wali kelas ya. Tetap semangat ya sih. Karena masalah ini sudah kita selesaikan, silakan kamu boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih ya, Pak. Saya izin ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari dari kelas 11 AKL SMK Negeri Kiara Pedes. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari emosi dan amarah karena perilaku teman sekolah saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bapak memanggil saya. Benar, Dafa. Bagaimana kabarnya, Dafa? Alhamdulillah sehat Pak. Ada apa ya Pak? Begini ya, tadi Bapak dapat laporan dari guru piket kalau akhir-akhir ini kamu sering sekali datang terlambat ke sekolah. Iya Pak. Piket kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? Seingat saya sudah ada 5 kali Pak. 5 kali ya? Iya Pak. Menurut kamu datang terlambat sekolah itu suatu kesalahan atau bukan? Iya Pak. Baik Dafa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Dafa setuju tidak? Iya Pak, saya setuju. Dafa, kalau gitu kita cari solusi sama-sama ya. Iya Pak. Kamu minggu ini sering datang terlambat, pasti punya alasan tertentu kan? Boleh Bapak tahu apa sih alasannya kenapa kamu sering datang terlambat ke sekolah? Akhir-akhir ini saya sering banget begadang Pak karena main game dan kurang tidur akhirnya bangun kesiangan. Oh gitu Dafa. Ingat gak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ingat Pak. Kalau datang terlambat sore itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Tidak Pak. Nah kalau gitu menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting nggak sih untuk kamu? Penting Pak, karena dengan disiplin membuat saya bisa datang ke sekolah lebih awal dan lebih menghargai waktu. Betul sekali Bapak, karena menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, tugas-tugas jadi tidak menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Ya Pak, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya minta maaf karena sering datang terlambat ke sekolah. Baik Bapak, sikap meminta maaf itu merupakan sikap yang bagus. Kalau begitu, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan berusaha tidur lebih awal dan tidak akan begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Bapak, kamu sudah menemukan solusinya supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Dan setelah ini Bapak akan bekerjasama dengan orang tuamu untuk bisa mengingatkan kamu agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah sekarang silakan kamu bisa kembali ke kelas ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapal Jahwa dari kelas 11 AKL SMKN Kiara Pedas. Terima kasih Bapak Guru, saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi dari kebetulan aktornya saya dan murid. Oke,
sebelum mengakhiri kita ice break dulu yang terakhir nih, breaking terakhir. Kan toge lagi bukan? Tenang lagi, tenang banget. Jadi kita lakukan dan mudah kita lakukan di mana saja. Bisa di sekolah, di kantor, atau sambil ngajar, atau mungkin di toilet juga bisa. Yaitu bernyanyi. Jadi bernyanyi nanti Bapak Ibu guru bernyanyi sesuai dengan instruksi kata. Jadi kata itu harus dimasukkan ke dalam nyanyian. Contohnya misalkan kuat, maka saya bernyanyi dengan ada kata kuatnya. Manusia kuat, gulita, jiwa yang kuat. Kita, oke? Ya siap ya. Ini saya tunjuk. Oke. Dengan kata pertama yang paling gampang nih pertama nih. Itu dengan kata senang. Di sini Ya, Bareng-bareng aja lah. di sana Gak ada lagi. Aja bareng-bareng. bareng-bareng. Oke siap. Dengan kata senang. di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sekarang Pak Ridwan coba untuk siapa? Kulunya katanya dulu apa? Masak. Masak. Gitu. Asik. Oke, tunjuk satu lagi mangga. Siapa? Katanya dulu apa baru tunjuk. Aku Bu Yuli, aku. Aku seorang mempunyai. Ayo Bu Yuli. Dangdut oke boleh mah. Aku bukan pengemis. Aku takut cinta. Aku takut kehilangan dirimu. Apa itu? Aku takut kehilanganmu. Aku tak akan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Oke, sebelum mengakhiri diskusi kali ini, saya minta satu aja tanggapan perwakilan dari rekan-rekan, bisa Bapak, bisa Ibu, untuk kegiatan diskusi pada kali ini. Mangga, Tanggapan. mangga Pak Ridwan. Terima kasih Pak Saludin sudah berbagi dengan kami tentang materi atau modul di kegiatan disiplin positif ini. Sebenarnya memang cocok untuk kesiswaan dan BK secara khusus. Nah, secara umumnya untuk kita sebagai rekan-rekan guru. Jadi ya, untuk dalam bertindak tadi kita patut mengambil langkah kontrol sebagai manajer, kita tidak lagi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau pemantau atau teman, tapi kita mencoba bagaimana untuk menjadi sebagai seorang manajer yang mana siswa tersebut diberikan kesempatan untuk memberi mencari solusi dari permasalahan yang sudah dialami. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada cukup? Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baru ingat lagunya aku anak Makan siang. Makan siang.